Selamat datang di channel Cupang Metal. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang cukup penting, yaitu bagaimana caranya agar burayak tidak mati dan cepat besar. Burayak ikan cupang kamu banyak yang mati? Oke, silahkan simak video ini agar burayak ikan cupang tidak mati dan lebih cepat besar. Kunci agar burayak tidak mati adalah siapkan pakan burayak. Kamu mesti menyiapkan makanan burayak ikan cupang sebelum kamu mengawinkan pasangan ikan cupang kamu. Jadi salah satu penyebab burayak ikan cupang mati adalah karena kekurangan pakan pada masa kritis mereka, yaitu dari sejak menetas sampai berumur 2 minggu. Makanya pakan burayak harus disiapkan terlebih dahulu. Pakan burayak yang baru menetas yang saya rekomendasikan adalah infusoria karena mudah dikultur dan murah. Mulailah membuat kultur infusoria beberapa hari sebelum ikan cupang dikawinkan, sehingga kultur infusoria akan siap saat telur ikan hasil perkawinan ikan cupang kamu menetas. Jangan lupa untuk mengawinkan lebih dari satu pasang ikan untuk mengantisipasi kegagalan perkawinan. Jadi apa itu infusoria? Infusoria adalah organisme mikroskopis yang berukuran sangat kecil yang hidup di dalam air. Oleh karenanya, infusoria dapat diberikan sebagai pakan burayak ikan cupang selama beberapa hari pertama setelah burayak sudah menyerap habis kantung kuning telur bawaan lahirnya. Bagaimana cara membuat kultur infusoria? Untuk membuat kultur infusoria sangatlah mudah. Siapkan wadah berukuran sedang, kemudian isi dengan air bekas ikan cupang. Kamu bisa memasukkan juga daun ketapang bekasnya. Air ikan ini biasanya sudah mengandung bibit infusoria. Sedangkan untuk memperbanyak jumlah infusoria ini, kita harus memberi infusoria ini makan. Pakannya bisa menggunakan bahan organik seperti sayur atau buah, di mana hasil pembusukan bahan organik inilah yang akan menjadi makanan untuk infusoria sehingga jumlahnya menjadi berlimpah. Untuk mempercepat proses pembusukannya, kamu bisa merebus terlebih dahulu sayur atau buah ini. Nah, dalam beberapa hari biasanya infusoria sudah banyak dan bisa dipanen. Setelah perkawinan ikan cupang berhasil, sekarang pantau telur ikan cupang kamu. Biasanya setelah 2 atau 3 hari, telur sudah mulai menetas. Burayak ikan cupang yang baru menetas ini masih membawa kantong kuning telur bawaan lahir sebagai persediaan makanan. Tunggu beberapa hari sampai kantung kuning telur sudah habis diserap oleh burayak. Dan dalam masa ini, cupang jantan akan terus merawat burayak di sarang gelembung, dan burayak tidak akan membutuhkan makanan apapun sampai tubuh mereka sepenuhnya menyerap kuning telur ini. Kapan pemberian pakan pertama pada burayak? Infusoria bisa diberikan setelah burayak sudah mulai berenang bebas dan meninggalkan sarang gelembung. Saat ini kamu bisa mengangkat cupang jantan dari wadah burayak. Namun untuk saya pribadi, jika ikan cupang jantan masih mau mengurus burayak, maka saya baru angkat setelah burayak sudah berumur 2 minggu sampai 1 bulan. Ciri ikan cupang jantan yang masih mau mengurus burayak adalah ia akan tetap membuat sarang busa dan sering memanggil dan memungut anak-anaknya, guys. Sebagai catatan, pada masa ini pertahankan kestabilan suhu air. Jika suhu akuarium berubah terlalu drastis, itu bisa menghambat pertumbuhan burayak cupang kamu atau malah bisa membunuh mereka. Misalnya, jika kamu merawat mereka secara outdoor atau di luar ruangan, maka pastikan wadah burayak ditutup saat menjelang malam hari agar tidak terjadi fluktuasi suhu air yang ekstrim. Lalu bagaimana cara memberikan infusoria ini kepada burayak? Cara pertama, kamu bisa menggunakan pipet untuk menyedot sebagian air infusoria dari wadah kultur dan memasukkannya langsung ke dalam wadah burayak ikan cupang kamu. Hindarilah untuk menyedot kotoran sisa pembusukan sayur, daun, atau buah. Jika kamu takut air kultur membawa bibit penyakit, maka kamu bisa memakai cara yang lebih aman dan steril, yaitu kamu bisa menjaring infusoria dengan saringan plankton, atau misalnya kamu nggak punya, maka kamu bisa menyaring infusoria menggunakan masker wajah. Cara yang lain, kamu juga bisa menyendok air kultur infusoria jika
infusorianya sangat banyak dan berkumpul sehingga mudah untuk diambil dengan meminimalisir terambilnya air kultur. Setelah itu kamu bisa langsung memberikannya pada burayak. Nah, sekarang kamu bisa lihat ya, infusoria ini ukurannya cukup kecil untuk dikonsumsi oleh burayak ikan cupang, dan gerakannya di dalam air akan menarik perhatian burayak ikan cupang untuk memakannya. Berapa banyak infusoria yang diberikan sebagai pakan burayak? Beri makan burayak cupang kamu 1 pipet penuh infusoria beberapa kali sehari. Pantau ketersediaan infusoria di dalam wadah burayak. Jika kurang, maka bisa diberikan kembali agar burayak tetap bisa makan dan kenyang. Berikan selama 3-4 hari. Setelah itu, biasanya burayak sudah mulai enggan untuk memakan infusoria. Saat ini mereka sudah cukup besar untuk bisa memakan pakan yang lebih besar seperti Artemia tetas, microworm, ataupun kutu air. Berikan pakan ini dalam jumlah kecil beberapa kali sehari untuk membantu mereka mencapai pertumbuhan maksimal. Setelah burayak berumur 6 minggu, pindahkan burayak ikan cupang ini ke dalam wadah pembesaran. Wadah yang lebih besar akan memberikan lebih banyak ruang bagi burayak untuk tumbuh. Jika jumlah burayak sangat banyak, kamu bisa menggunakan 2 wadah pembesaran terpisah. Lanjutkan pemberian makan pada burayak ikan cupang ini beberapa kali sehari sampai mereka lebih besar dan siap untuk masuk ke wadah soliter masing-masing. Oke, itu saja yang bisa saya sharing kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Salam satu air, salam ngedok, salam ikan cupang.